Cerita tentang pengabulan permintaan semuanya selalu adalah tentang nasihat atau sebuah kisah peringatan. Alithea dengan tegas bilang begitu kepada Jin yang menghadiahinya 3 permintaan dalam film 3000 Years of Longing. Dialog tersebut bertindak sebagai cara sutradara George Miller ngasih tahu ke kita bahwa film ini bukanlah kisah persahabatan manusia dan jin seperti biasa. Karakter yang aware dengan dongeng dan konsep storytelling merefleksikan bahwa selain bertema cinta dan kesendirian, ini adalah film yang juga tentang story itu sendiri. Tahun 2020 lalu, aku ngalamin sensasi menggelinjang serupa saat nonton Black Bear, yang juga film tentang storytelling. Namun film itu fokusnya adalah soal betapa menulis ternyata adalah sebuah proses yang healing bagi pribadi yang menulis. 3000 Years of Longing membahas dari sisi satunya, yaitu bahwa bercerita punya kekuatan yang amat sangat ajaib bagi para audiens. Cerita hebat yang diceritakan dengan sama hebatnya mampu menyentuh hati manusia yang mendengarkan, sehingga akhirnya mampu membebaskan pemirsanya. Kekuatan storytelling tersebut digagas oleh film lewat interaksi dua karakter sentral, manusia dan jin, Alithea dan Jin. Alithea adalah seorang naratologis alias seorang peneliti cerita. Mendalami sejarah, dongeng, dan mitos sudah jadi kerjaan sehari-hari bagi Alithea. Makanya Alithea nggak lantas girang saat Jin yang keluar dari botol kaca unik yang ia beli di toko souvenir di Istanbul memberikan 3 permintaan. Karena ini narasi yang sudah sering dia jumpai dalam studi cerita. Nah, perempuan ini nggak yakin Jin yang tadinya raksasa dan berbahasa kuno tersebut adalah Jin baik-baik. Sehingga sekarang si Jin lah yang harus ambil inisiatif untuk meyakinkan Alithea. Karena hanya dengan memenuhi 3 permintaan lah si Jin bisa bebas. Sehingga Alithea akhirnya duduk mendengarkan, mendiskusikan kisah-kisah dari si Jin. Kisah-kisah yang membenturkan kisah sejarah, kisah agama dengan kisah pribadi si Jin itu sendiri. Nah, sense of wonder, elemen sihir, dan visual ajaib kita temukan mewarnai durasi. Namun memang fondasi utama film ini adalah dialog antara Alithea dengan Jin. Yang juga berarti film ini bertumpu pada penampilan acting. Nah, untuk memerankan Alithea yang cerdas tapi agak kaku socially, Tilda Swinton pakai wig dan kacamata berbingkai besar, menggunakan gestur-gestur terbatas. Tapi dia melepaskan emosi lewat ekspresi-ekspresi kecil yang bisa kita tangkap dan kita mengerti bahwa karakternya sebenarnya tertantang dengan kisah yang diceritakan oleh si Jin. Kevulnerabelan khas seseorang yang dari luar tuh tampak skeptis dan cuek, tapi di lubuk hatinya dia ngerasa relate dan tertarik gitu. Ini tergambar lewat intonasi dan pandangan mata Tilda. Melihat Alithea, kadang aku jadi teringat sama diri sendiri ketika aku nonton film yang tidak aku suka, tapi ada bagian dari film tersebut yang aku relate. Nah, dengan kata lain, Tilda berhasil membuat karakter Alithea ini connect sama penonton. Sementara itu, lawan mainnya si Idris Elba jadi Jin. Nah, tantangan perannya di sini adalah monolog-monolog panjang. Sebagai Jin, Idris Elba akan bercerita banyak kisah, lalu dia juga harus meyakinkan Alithea, dan dia juga menebar aura-aura ambigu kepada kita. Ini bukan perkara mudah. Amazing sekali yang dicapai Idris Elba lewat aktingnya. Dia sukses terdengar meyakinkan, menenangkan, memantik simpati, karena si Jin nyaris memohon supaya si Alithea tuh mau ucapin keinginan. Sekaligus dia agak sedikit suspicious. Karena memang begitulah dinamika yang bakal menambah kebobot growth karakter yang dikandung oleh struktur naskah film ini. Secara garis besar, memang film ini terbagi atas bagian kisah-kisah dan baru di babak ketiga masuk ke bagian romance antara Alithea dengan Jin. Resiko yang hadir dari bentuk narasi seperti ini adalah peran Alithea sebagai karakter utama bisa terasa kurang menonjol. Like, dia tuh baru mencuat di babak ketiga gitu. Saat Jin menceritakan kisah-kisah, Alithea bisa dianggap penonton sebagai pendengar saja, tidak beraksi. Padahal sebenarnya Alithea sudah beraksi sejak ini gitu. Beraksinya yaitu lewat dinamika bahwa dia nggak percaya dan dengan Jin yang berusaha meyakinkan. Film tidak pernah saklek soal apakah jin-jin yang dilihat Alithea sebelum bertemu dengan Jin si Idris Elba adalah pertanda bahwa perempuan ini memang bisa melihat atau hanya halusinasi, atau malah semua itu adalah ulah si Jin yang berusaha memikat Alithea untuk datang kepadanya.
Nah, sikap Alethea terhadap kemungkinan-kemungkinan itu yang jadi growth secara subtil merayap di balik reaksi-reaksinya terhadap cerita Jin. Yang menariknya lagi adalah film tidak benar-benar menekankan apakah 4 kisah yang diceritakan Jin yang berhasil menyentuh hati Alethea tersebut benar-benar terjadi dan Alethea genuinely relate dengan kisah tersebut, atau kisah itu sengaja didesain oleh Jin relate sama Alethea supaya perempuan itu akhirnya percaya gitu. Nah, yang jelas di babak terakhir keduanya akan jadi saling cinta dan aksi Alethea lebih menonjol di akhir itu sebagai tindakan orang yang berusaha tidak egois lagi dengan harapan akan cinta. Alethea akhirnya bisa menggunakan permintaannya untuk membuat mereka merasakan cinta, tapi juga tidak mengikat. Nah, growth karakternya tuh di sini. Sudah sejak zaman dahulu kala, story dijadikan bukan saja sebagai media hiburan, tapi juga untuk menyampaikan pesan, moral, ataupun menggugah perasaan atau pikiran masyarakat penontonnya. Sehingga terciptalah teater, TV, dan film, dan sebagainya. Kita tentu mengerti daya tarik dan kekuatan cerita lewat sebuah penceritaan. Karena kecintaan pada film lah, maka kita gemar mendiskusikannya. Nah, Alethea yang mendengar kisah Jin adalah seperti kita. Dia tersentuh, merasa relate, dan akhirnya terkonek dengan Jin melalui storytelling dahsyat yang dilakukan oleh Jin. Itulah kekuatan sebuah storytelling. Bisa membangun komunikasi yang benar-benar connect pada level yang paling dekat. Great storytelling akan membebaskan kita melalui perasaan yang sudah saling tershare secara personal. 4 kisah yang diceritakan Jin tergambar jadi visual yang seru, dan kadang juga creepy, yang distinktif satu sama lain. Kisah itu juga menarik karena ada irisan dengan keilmuan nyata yang kita ketahui, seperti ilmu agama ataupun sejarah. Tapi yang gak kalah pentingnya, kisah-kisah tersebut low-key paralel dengan kehidupan Alethea. Kisah pertama tentang masa-masa sebelum Jin dikurung dalam botol. Jin jadi penasehat Queen Sheba alias Ratu Balkis, sampai Solomon alias Sulaiman datang memikat si Sheba. Sheba lebih memilih Solomon, dan Jin dibuang setelah sebelumnya dia dimasukkan ke dalam botol. Nah, Queen Sheba, Ratu Balkis ini paralel dengan masa muda Alethea yang membuang teman khayalannya dan memilih untuk fokus ke studi literatur. Nah, terus kisah berikutnya adalah tentang gadis budak yang menemukan botol Jin, membebaskan Jin, lalu menggunakan permintaannya untuk bisa menikah dengan Pangeran Mustafa. Si gadis budak sayangnya tidak pernah meminta untuk keselamatan, sehingga sebelum 3 permintaannya selesai, si gadis tewas terbunuh dalam sebuah peristiwa kudeta. Nah, gadis ini paralel dengan Alethea yang pernah menikah dan punya momongan, tapi memilih untuk membiarkan dirinya ikutan hancur saat rumah tangganya ya terkudeta juga, alias ada yang selingkuh gitu. Kisah berikutnya dari Jin adalah tentang 2 bersaudara yang harusnya jadi raja, yang harusnya bisa membebaskan botol Jin, tapi mereka menghancurkan diri mereka sendiri lantaran terlalu larut dalam hal yang mereka suka. Dalam hal ini dengan perang dan dengan wanita. Nah, Alethea setelah pernikahannya kandas juga demikian. Menenggelamkan diri ke dalam studi. Sehingga akhirnya dia jadi stres sendiri. Teroverwhelmed oleh pengetahuan. Seperti nasib yang melanda tokoh pada kisah terakhir dari Jin. Perempuan bernama Zephyr yang ingin melihat dunia, meminta ilmu pengetahuan tak terbatas kepada Jin. Nah, keparalelan Alethea dengan kisah-kisah Jin tersebut diperkuat oleh treatment shot yang dilakukan oleh film. Seperti saat memperlihatkan kebiasaan yang sama antara Alethea dengan Zephyr. Mereka sama-sama menggoyangkan kaki ketika membaca. Lalu mereka juga sama-sama hobi mengoleksi botol gitu kan. Ataupun cara Alethea menelan ludah yang mirip dengan gestur yang dilakukan oleh Sheba. Keparalelan tersebutlah yang membuat Alethea merasa relate dan tergugah. Kisah Jin, mau itu Jinnya sengaja atau tidak, telah sukses menciptakan koneksi tak terbantahkan di antara mereka. Keduanya jadi saling cinta. Alethea menjadi better person. Kekuatan storytelling berhasil digambarkan film lewat hubungan kedua karakter tersebut. Kini satu pertanyaan tersisa. Apakah film ini sendiri, lewat penceritaan yang dilakukan sutradaranya, berhasil menyentuh kita-kita semua sebagai penonton secara personal? Nah, sayangnya aku nggak yakin jawaban tersebut adalah iya. Karena, seperti yang sudah aku sebut tadi, film ini ngambil resiko untuk terlihat sebagai film dengan 2 bagian. Ya, ini bagian satunya tuh protagonisnya terlihat nggak ngapa-ngapain gitu. Film dengan banyak kisah seperti ini, ditambah dialog dan relasi yang tak biasa antara 2 karakter beda alam, akan dengan mudah membuat penonton merasa
too much. Cerita ada bahas soal benang merah, dan jika kita bawa ke film ini sendiri, benang merah itu disimpan sedikit terlalu jauh untuk ditemukan oleh penonton. 3000 Years of Longing adalah tipe film yang percaya penonton itu semuanya cerdas dan bisa menemukan sendiri koneksi mereka dengan cerita. Itu hal yang bagus, tidak menyuapi filmnya berarti. Tapi, film memilih melakukan hal yang, katakanlah mempersulit untuk penonton mendapat koneksi tersebut. Babak ketiga misalnya, kejadian Alicia dan Jin jadi pasangan itu terasa abrupt, terasa tiba-tiba gitu. Alur yang tiba-tiba jadi lebih personal dapat ditafsirkan oleh penonton sebagai film yang tadinya punya kisah menakjubkan mengerucut di babak akhir. Kebalikan dari biasanya cerita membesar semakin ke akhir. Nah, babak ketiga itu juga bisa kulihat bakal jadi terlalu gaje oleh penonton. Serupa dengan kesan yang dihasilkan saat kita nonton film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Pas bagian sosok jelita muncul, membuat film jadi surrealis gitu tiba-tiba. Nah, bantingan stil film kayak gini tuh membuat kesan patahan yang terasa banget, yang harusnya bisa diperhalus. Masuknya ke bagian yang menunjukkan ternyata film ini juga adalah cerita yang membahas romance antara dua insan yang selama ini mendamba, mestinya bisa dilakukan oleh film ini dengan lebih baik lagi. Tadinya aku nonton film ini untuk pemanasan sebelum film Jin dan Jun selesai dibuat. Tapi ternyata film ini berada di level yang sama sekali tak terbayangkan. Sungguh sebuah take yang unik dari kisah antara manusia dengan jin. Ternyata film ini menawarkan bahasan yang lebih dalam soal cinta dan kesendirian. Sembari juga mengusung gagasan yang kuat tentang betapa powerfulnya sebuah efek storytelling terhadap audiens. Ini aspek yang aku suka dari film ini. Secara nggak langsung membuat kita sadar bahwa film atau cerita itu nggak cuma sekedar hiburan atau sekedar cuan doang. Ada tingkatan koneksi manusia yang harusnya bisa dicapai. Dan ngomong-ngomong soal hiburan, film ini juga punya elemen-elemen penunjang yang tak kalah seru. Penampilan akting yang jempolan, visual dongeng yang imajinatif, mitologi yang dikisahkannya pun terasa cukup dekat dan akan menantang kita dengan perspektif fiksi yang fresh. Kuberikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk 3000 Years of Longing. That's all we have for now. Kalau kalian dikasih 3 permintaan terkait atau untuk film ini, apakah permintaan tersebut? Share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mytheseed.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store Mytheseed di chiptolka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.